Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih pertama meminta panjatkan puji syukur dan Tuhan atas kabarnya kita bisa berkumpul di kelas ini dalam program rencana tidak lain saya untuk PKI 5 tahun 2024. Yang hormat Ibu Kepala Sekolah dan Pak Ibu Guru Wajar SDN Muara Sanggan. Untuk ini sedikit saya gunakan untuk tugas saya. Untuk RTL ini untuk tugas akhir, nantinya untuk tugas akhir nanti setelah ini membuat bukti karya. Nanti ini untuk RTL nanti digabung dengan bukti karya. Jadi RTL ini seperti kita untuk rencana tidak lanjut, jadi kita membuat program yang akan dilaksanakan atau dipraktekkan di sebuah lembaga masing-masing. Untuk itu saya mengambil temanya tentang kesehatan. Jadi kalau untuk kesehatan itu nanti di program disimulasi itu diberikan 3 bagian. Boleh menggunakan tentang kesehatan, STEM maupun olahraga gerak. Jadi olahraga gerak itu seperti olahraga tradisional dan seperti gerak motor maupun gerak motor maupun lari. Kalau untuk set itu saya yang juga model jadi olahraga praktek olahraga dengan anak yang praktekkan, jadi anak mempraktekkan secara langsung. Jadi misalnya kalau untuk casting anak-anak nanti yang jadi peserta, yang jadi wasit dan pelatih juri itu dari anak-anak. Mungkin itu. Jadi hari ini saya mau memaparkan tentang saya tentang gosok gigi bersama dengan tema menyikat gigi agar gigiku sehat. Selanjutnya untuk latar belakang kesehatan gigi dan mulut di SD kelas anak masih merupakan masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Dari hasil screening di kelas 1 dan pemeriksaan di kelas 3, 4, dan 5, kami menemukan keadaan kesehatan di mulut atau gigi dan mulut. Mayoritas mereka mengalami gigi garis dan berubah. Kemudian untuk kesehatan rongga mulut yang kurang terjaga. Dan hal ini bisa diketahui ketika pas olahraga. Biasanya saya satu bulan sekali atau awal masuk dalam belajar baru, terutama yang kelas 1, dicek untuk gigi. Dari situ kelihatan anak-anak ternyata banyak ditemukan giginya yang masih berubah. Kemudian untuk selanjutnya tujuan program anak-anak dapat membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat atau bisa disingkat PKBS di lingkungan SDN Muara Sanggan, sehingga anak-anak terbebas dari gigi garis dan berubah. Anak-anak mengetahui dan memahami betapa pentingnya makan buah dan sayur untuk kesehatan gigi dan mulut serta menjauhi makan yang manis untuk kesehatan gigi. Ini anak-anak sering untuk makan makanan sayur itu anak-anak kalau sekarang itu susah sekali. Jadi untuk membiasakan itu kita harus sering-sering melakukan
sudah yang sudah dilakukan ya, makan bersama, tapi juga sayur yang di dengan kelas. Kemudian membiasakan murid bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri. Jadi yang menurut murid ini mulai dari kemarin itu anak-anak saya beri tugas, terutama kelas 2 itu saya suruh untuk menyikat gigi sebelum tidur, dan itu difoto nanti dikirim di grup kelas. Dari kemarin sudah anak-anak sudah mengirim semua, ada satu yang belum. Ya, bagus. Terus kemudian untuk sampai langkah beserta didik dapat membiasakan diri untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi dengan program saya untuk anak-anak membiasakan menyikat gigi di malam hari sebelum tidur, terutama karena anak-anak paling susah kalau disuruh menyikat gigi kalau sebelum tidur. Biasanya anak-anak itu kalau giginya berubah, mereka masalahnya makan terus kemudian tidak menyikat gigi, karena untuk kuman itu biasanya kuman gigi itu berjarak waktu 7. Kemudian supaya anak terbiasa menyikat gigi sebelum tidur dan sesudah makan, sehingga terbebas dari gigi berlubang. Terus ini untuk tim masak. Untuk nomor 1 kegiatan merencanakan kegiatan. Untuk merencanakan kegiatan itu seperti yang sudah saya mulai itu menyikat gigi malam hari. Kemudian 1 bulan sekali anak-anak dibiasakan untuk menyikat gigi. Jadi melakukan sikat gigi bersama. Kemudian untuk nomor 2, sosialisasi kegiatan itu November minggu kedua. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan mulai minggu ketiga, setiap hari Senin dan Sabtu kelas 1 dan 6, minggu kedua November sampai akhir Desember untuk waktu. Jadi selama ini masih kelas kecil. Untuk yang kelas besar nanti bisa mengikuti video, jadi untuk menyesuaikan. Kemudian untuk tindak lanjut untuk pelaksanaannya tindak lanjutnya untuk Januari 2025. Jadi ini masih berupa program, jadi untuk pelaksanaannya masih nanti dilaksanakan Januari 2025. Mungkin sampai di sini Pak, apa ada yang ditanyakan? Ada Pak. Untuk terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya, Pak Indra. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dengan program ini, memang sangat perlu sekali. Mengapa? Karena rata-rata anak-anak ini memang giginya sudah berubah. Ya, itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor makanan, di mana anak-anak ini memang kalau makanan tidak manis itu rasanya seperti tidak mau untuk makan, ya, terutama permen. Ya. Yang kedua, ada sebagian anak itu yang sudah istilahnya sudah rutin menyikat gigi, Pak Ibu. Tapi mengapa kok masih berubah? Ternyata itu juga dari faktor makanan. Jadi itu terjadi pada ibu saya. Ibunya itu rajin sekali, setiap mau tidur juga disikat. Tapi sekarang ini dia masih gigis. Nah itu karena
diakibatkan oleh faktor makanan yang manis terutama coklat. Jadi nanti bisa disampaikan pada anak-anak makan coklat itu ya boleh, makan permen itu ya boleh, tapi tidak setiap hari. Dan kemudian untuk program ini jangan hanya di kelas 1, ya, jadi dilanjutkan sampai kelas 6. Karena yang paling sulit itu kalau kelas 3. Kalau kelas 1 mulai dini dia sudah terbiasa. Tapi kalau sudah kelas 6, kelas 5, kelas 6 ini sulit. Program ini kalau dilaksanakan setiap minggu sekali, itu saya mengharapkan betul-betul dilaksanakan. Jadi setiap hari Sabtu, ya, setiap hari Sabtu anak-anak disampaikan cara untuk mengikat gigi yang benar. Ya. Biasanya saya sendiri Pak, itu sikat gigi itu arahnya nggak benar, gitu. Jadi kan ada rumusnya sikat gigi itu. Jadi arahnya itu ke atas, ke bawah, kemudian mulutnya dibuka, kemudian di arah mana itu ada. Ya. Kalau ini nanti disampaikan kepada siswa. Terima kasih Pak Indra. Monggo dilanjut untuk program selanjutnya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas saran dan masukannya. Jadi untuk mungkin kalau kondisi sekarang itu masih jadi nanti bisa diprogramkan setelah sekolah kita lakukan pendidikan ibu bersama kelas 1 sampai 6. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terus selanjutnya untuk struktur program kita dalam komunitas belajar. Jadi kalau saya sendiri terutama kalau jalan sendiri tidak bisa jalan secara semua. Jadi yang dilibatkan di sini adalah kepala sekolah, kemudian guru kelas 1 dan 6, guru PJOK, dan murid kelas 1 itu mungkin bisa ditambahkan dari wali murid. Dari wali murid itu mungkin nanti saya tambahkan dari wali murid. Wali murid tugasnya apa di sini? Wali murid mengawasi. Misalnya kalau seperti kemarin itu saya suruh untuk memfoto. Jadi wali muridnya biar tahu dan mengawasi. Kemudian untuk selanjutnya biar orang tua membiasakan anaknya dan anaknya punya tanggung jawab menyikat gigi. Jadi kebersihan itu kan tanggung jawab sendiri. Jadi sampai di sini lanjut di untuk selanjutnya itu pernyataan tentang kapasitas saya dimiliki sekolah. Ini berdasarkan yang real yang ada di sini. Sekolah memiliki peserta didik 60. Ya, Terus kemudian sekolah memiliki tenaga guru 8 dan jam orang. administrasinya belum masuk. Nanti saya tambahkan. Kemudian untuk sekolah memiliki halaman yang luas. Kemudian untuk sekolah memiliki wastafel dan saluran air yang mencukupi. Kalau di sini kan sudah kelas, alhamdulillah sudah ada wastafel sendiri, jadi bisa untuk digunakan. Kemudian untuk UKS, yang terakhir adalah UKS. Kemudian lanjut untuk rencana evaluasi dilaksanakan setelah program kegiatan terlaksana. Jadi nanti setelah program dilaksanakan kita lakukan evaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu ditambahkan. Kemudian untuk sumber data dan teknik pengambilan, evaluasi efektivitas program, efisiensi program, dan dampak program dilakukan oleh guru menjelaskan dan simulasi. Di sini mungkin sedikit saya terangkan untuk dampaknya itu sejauh mana anak-anak sudah melaksanakan program tersebut. Kemudian untuk umpan balik dari peserta didik dengan memberikan lembar kertas untuk menulis tabel.
Kemudian tidak lanjut menggunakan hasil evaluasi untuk menyempurnakan program baik dalam hal strategi maupun implementasi. Untuk tantangan dan solusi, tantangannya mungkin nanti ini saya teruskan, jadi tantangannya kira-kira seperti apa. Nanti mungkin kalau menurut tantangannya sambil berjalan pasti ketemu tantangannya seperti apa. Untuk yang satu, peserta didik belum terbiasa melakukan program tersebut. Kemudian program tersebut adalah mengikat janji. Kemudian mengikat janji di sehingga perlu waktu untuk membiasakan kegiatan baru. Mungkin anak-anak yang belum terbiasa itu kemarin saya tanya. Tadi ketemu anak-anak sama kelas 2. Gimana rasanya sekarang di Malang? Ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak mau Pak. Itu kelihatan. Jadi yang tidak terbiasa anak-anak biasa. Jadi untuk membiasakan itu kita perlu memberikan pendampingan dari guru dan terutama paling bersih. Kemudian guru mengedukasikan bagaimana cara mengaktifkan dengan baik. Jadi tugas guru terutama saya guru suka nanti akan memberikan edukasi ke anak-anak semua dari masyarakat cara mengikat diri itu bagaimana. Cuma yang kalau di sini saya untuk contoh apa anak ibu itu yang dulu. Kemudian untuk selanjutnya penutup, terima kasih ya. Mungkin dari apa yang sudah saya sampaikan, sekiranya Bapak-Ibu ada pertanyaan, monggo isi. Sebentar dulu. Melalui yang lain ada pertanyaan, tidak ada modal. Mungkin apa yang saya sampaikan sejauh ini perubahan itu untuk menyampaikan saya, beberapa dari saya. Dari sini saya ucapkan terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, Ibu Prihatin, selamat